warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama Bunda di sini dalam video pembelajaran tema transportasi. Sekarang kita akan membahas tentang tema transportasi laut dengan sub-sub tema kapal laut. Bunda mau tanya, bagaimana cara kita melintasi pulau-pulau yang ada di Indonesia tanpa naik pesawat atau naik mobil? Naik apa kita? Naik kapal laut. Ya, betul. Yuk, sekarang kita akan belajar tentang kapal laut. Kapal laut adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut atau di sungai seperti halnya sampan atau perahu. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti skoci. Untuk penggeraknya, manusia pada awalnya menggunakan dayung, kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti hovercraft dan ekranoplane, serta kapal yang digunakan di dasar laut, yakni kapal selam. Jenis-jenis kapal laut berdasarkan tenaga penggerak. Ada kapal bertenaga manusia dengan dilakukan secara mendayung. 2. Kapal layar, kapal uap, kapal diesel, kapal motor, dan kapal nuklir. Berdasarkan fungsinya, kapal laut ada beberapa jenis, yaitu kapal perang, kapal penumpang, kapal barang, kapal tanker, kapal feri, kapal pemecah es, kapal tuna, kapal pandu, kapal tongkang, kapal roro, kapal peti kemas, kapal pukat harimau. Sedangkan berdasarkan jenis pelayarannya ada 4, yaitu kapal permukaan, yang kedua seperti yang tertera pada video yaitu kapal selam, yang ketiga kapal mengambang, dan yang keempat kapal bantalan udara. Bagian-bagian dari kapal laut sesuai dengan gambar yang ada di samping. Yang pertama smokestack atau cerobong, yang kedua buritan, yang ketiga propeller dan kemudi, yang keempat port side, yang sebelah kanan dikenal dengan starboard, kelima jangkar, keenam bull bowsprit, 7 haluan, geladak 8, 9 anjungan. Teman-teman sudah tahu belum nama tempat berlabuhnya kapal sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya? Nah, tempat itu disebut pelabuhan atau port. Petugas-petugas yang ada di kapal kita sebut sebagai awak kapal. Di antaranya meliputi 1 nahkoda atau kapten yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab pelayaran. Kedua, ada mu'alim 1, mu'alim 2, dan mu'alim 3 yang fungsinya yang bertugas mengatur dan memeriksa segala arah navigasi kapal. Yang kelima, markonis atau operator radio. Yang keenam, serang atau kepala kerja bawahan. Yang ketujuh, able-bodied seaman atau jurumudi yang bertugas mengemudikan kapal. Yang kedelapan, klasi atau sailor. Yang kesembilan, pamen atau juru pompa hanya khusus untuk di kapal-kapal tanker. Ada juru masak dan juru mesin. Di Indonesia ada 82 pelabuhan. Di antaranya adalah sebagai berikut: Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, Pelabuhan Kamal di Bangkalan, Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Dwi Kora. Dan ada juga pelabuhan internasional yang ada di Indonesia. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Harbor Bay Batam, Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Selama naik kendaraan laut atau kapal laut, ada beberapa panduan yang harus kita taati. Yang pertama, persiapan sebelum berangkat. Kita harus cermat memilih jadwal keberangkatan dengan mempertimbangkan musim dan cuaca. Yang kedua, ketahui kredibilitas perusahaan atau operator pelayaran. Yang ketiga, beli tiket resmi di agen tiket.
Yang keempat, siapkan diri dan barang bawaan Anda. Pastikan fisik tetap prima. Kedua, bekal makanan dan obat-obatan pribadi. Yang ketiga, tidak membawa atau memakai barang berharga yang berlebihan. Panduan saat berada di kapal. Yang pertama, tidak memaksakan diri naik ke atas kapal yang sudah melebihi kapasitas angkut. Yang kedua, cek kondisi kapal. Yang ketiga, patuhi peraturan dena dan petunjuk keselamatan yang ada di kapal. Yang keempat, hindari mencari lokasi duduk di tempat-tempat yang dilarang, seperti di bagian geladak. Yang kelima, tetap tenang dan ikuti instruksi awak kapal bila terjadi kecelakaan di kapal. Yang keenam, bagi kita yang melakukan penyeberangan menggunakan mobil, pastikan untuk tidak menyalakan mesin mobil di dalam kapal. Yang keenam, disarankan untuk mematikan mesin mobil dan duduk di dalam kabin kapal hingga tiba di tujuan. Nah, itu tadi video yang Bunda buat tentang kapal laut. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video Bunda dari TKIT Al-Ittihad Tebet. Salam sayang selalu dari Bunda. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.